Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit maupun penyakit jasmani ataupun rohani. Pada kesempatan kali ini atau pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas tentang fase-fase dalam perencanaan sebuah produk. Tentu sebelum masuk ke materi, seperti biasanya marilah kita sama-sama bermurojaah terlebih dahulu. Adapun murojaah yang akan kita baca adalah surat Al-Humajjah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Oke, baik. Semoga yang membaca ataupun yang hanya mendengarkan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia lakukan. Baik, langsung saja. Yang di awal sudah saya katakan bahwa kali ini kita akan belajar tentang fase dalam perencanaan sebuah produk. Fase dalam perencanaan sebuah produk. Apa sih yang dimaksud dengan fase perencanaan produk? Adalah suatu kegiatan yang di dalamnya adalah merupakan suatu proses perancangan sebuah produk. Kurang lebihnya ada 5 fase dalam proses perancangan sebuah produk, terutama produk teknik informatika di bidang multimedia. Kemudian fase dalam perencanaan produk itu biasanya tentang salah satunya adalah mengidentifikasi peluang. Salah satu fasenya. Apa sih yang dimaksud dengan mengidentifikasi peluang? Identifikasi peluang adalah suatu pengetahuan seorang tentang peluang usaha, baik usaha yang ada di sekitarnya maupun yang ada di luar daerahnya. Dan bahkan baik usaha yang sudah dia ketahui maupun usaha yang belum dia ketahui. Nah, dari identifikasi peluang ini setidaknya kita mempunyai 3 cara atau 3 tahapan untuk memperoleh peluang usaha. Yaitu 1, membuat suatu produk baru. Itu merupakan peluang usaha. Kenapa sih harus ada produk baru? Tentu ketika kita ingin membuat suatu peluang di dunia usaha kita sendiri, kita harus bisa berinovasi terlebih dahulu, menciptakan suatu produk baru. Nah, itu yang dinamakan dengan mengidentifikasi peluang. Kemudian yang kedua, cara untuk menoleh peluang usaha adalah membuat suatu turunan produk yang sudah ada. Artinya turunan produk berarti produk yang sudah ada
kita kembangkan lagi, kita upgrade. Contohnya seperti mungkin contoh kecilnya smartphone. Ketika smartphone tipenya sama, kemudian ada embel-embel tentang Pro atau tentang S. Nah, itu salah satu turunan dari produk yang sudah ada. Itu dikembangkan. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh peluang usaha adalah perbaikan produk yang sudah ada. Biasanya perbaikan-perbaikan ini ya tidak jauh beda dengan turunan produk yang sudah ada, seperti yang nomor 2 tadi. Bedanya mungkin di sini lebih spesifik lagi tentang perbaikan yang menyeluruh, baik dari segi tipe, baik dari segi bentuk, segi software, dan lain sebagainya. Itu tentang 3 cara memperoleh peluang usaha. Nah, lalu untuk mengidentifikasi peluang usahanya sendiri seperti apa? Nah, dari sini kita bisa cari tahu bahwa ada 4 tahapan untuk mengidentifikasi sebuah peluang. Yang pertama, kita bisa mengambil dari keluhan dari konsumen. Nah, keluhan dari konsumen kita jadikan sebuah bahan untuk membuat suatu peluang. Kemudian yang kedua, itu dari usulan dari konsumen. Kalau yang pertama tadi keluhan berarti lebih ke arah kekurangan produk kita apa nih. Tapi untuk yang nomor 2, lebih ke usulan. Si konsumen mengusulkan nih, sebaiknya produknya seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, itu usulan dari konsumen. Nah, sama usulan juga bisa kita jadikan sebagai peluang untuk berinovasi, entah itu membuat suatu produk baru, entah membuat turunan produk yang sudah ada, maupun perbaikan suatu produk yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, tentang analisis, atau yang ketiga adalah analisis keunggulan dan kekurangan produk pesaing. Jadi kita harus bisa memilah-milah nih keunggulan dari produk perusahaan lain apa ya, kekurangannya apa ya. Nah, dari situ kita bisa mencontoh setidaknya. Jadi ketika perusahaan mempunyai kekurangan dalam suatu produknya, gimana caranya kita harus bisa menutupi kekurangan itu dengan produk yang nanti bakal kita buat. Itu tentang peluang usaha. Kemudian yang terakhir, untuk mengidentifikasi peluang, adanya kecenderungan dalam gaya hidup. Jadi kita sebagai pewirausaha harus bisa atau pinter-pinter melihat kondisi gaya hidup yang sedang trendingnya apa nih. Kalau trendingnya sedang A, ya kita ikutin membuat satu produknya A. Trendingnya B, kita ikutin membuat produknya B. Nah, itu yang dinamakan dengan kecenderungan dalam gaya hidup atau tren hidup. Itu terkait dengan identifikasi peluang. Kemudian yang kedua, ada mengevaluasi dan memprioritaskan suatu proyek. Setidaknya ada 4 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan peluang-peluang bagi produk baru dalam kategori produk yang sudah ada. Yang pertama adalah strategi bersaing. Strategi bersaing perusahaan merupakan suatu pendekatan pasar dan produk yang mendasar dengan memperhatikan para pesaing. Jadi kita harus punya jiwa pesaing nih. Kita harus berani bersaing untuk untuk agar kita tidak mau kalah gitu. Produk kita tidak mau kalah, harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, strategi ini digunakan untuk memilih peluang.
Pada umumnya perusahaan melakukan diskusi pada tingkat manajemen, merupakan sebuah kompetensi strategi dan membantu dalam bersaing. Tentang strategi bersaing, salah satunya untuk mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Nah, kemudian yang kedua tentang mengevaluasi dan memprioritaskan proyek, itu ada segmentasi pasar. Pembagian pasar ke dalam segmen-segmen memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan pesaing dan kekuatan produk perusahaan sekarang berdasarkan kelompok pelanggan yang jelas. Jadi kita harus membagi nih pasar-pasar mana yang kebutuhannya sangat banyak, kebutuhannya sedikit yang mana. Kita harus bisa membagi. Jangan sampai kita membaginya rata. Takutnya ketika kita membagi yang permintaannya sedikit, sedangkan kita kasih barangnya banyak, yaitu namanya overload barang atau produk. Kemudian yang ketiga, perkembangan teknologi. Dalam bisnis yang sifatnya intensif sekali dengan teknologi, keputusan perencanaan yang utama adalah menentukan waktu untuk menggunakan teknologi dasar yang baru dalam lini produk. Apalagi di zaman sekarang, teknologi sangat banyak sekali digunakan. Kemudian yang terakhir, tentang evaluasi dan memprioritaskan proyek, adalah perencanaan platform produk. Apa sih yang dimaksud dengan platform produk? Platform produk merupakan sekumpulan aset yang dibagi dalam sekumpulan produk. Nah, platform yang efektif dapat memungkinkan variasi turunan suatu produk untuk dirancang lebih cepat dan mudah. Yang setiap produksi memberikan ciri-ciri dan fungsi-fungsi yang diinginkan oleh pasar utama. Nah, itu tentang mengevaluasi dan memprioritaskan suatu proyek. Kemudian yang ketiga, itu ada tentang pengalokasian sumber daya. Fase pengalokasian sumber daya. Apa sih yang dimaksud dengan fase pengalokasian sumber daya atau pengelolaan sumber daya? Perencanaan atau pengelolaan sumber daya itu akan membantu perusahaan dalam penggunaan sumber daya secara efisien dengan mengambil suatu proyek yang beralasan kemudian untuk diselesaikan berdasarkan sumber daya yang dianggarkan. Jadi proyeknya sekian, sumber daya yang kita anggarkan pun harus sekian. Jangan sampai proyeknya overload, kita menganggarkan sumber daya yang sedikit, otomatis nanti bakal adanya penguluran waktu dalam penyelesaian suatu proyek. Itu yang tentang fase pengalokasian sumber daya. Kemudian yang keempat, ada fase tentang perencanaan waktu. Perencanaan waktu itu biasanya penentuan waktu dan urutan proyek harus mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya kesiapan teknologi, kemudian penentuan waktu pengenalan produk, kemudian kesiapan pasar, pasarnya siapnya kapan, kemudian pesaing dalam penawaran produk. Nah, itu ada 4 faktor tentang penentuan waktu proyek. Ada penentuan pengenalan produk, kemudian kesiapan teknologi, kesiapan pasar, dan yang terakhir ada persaingan dalam penawaran produk. Nah, itu fase tentang perencanaan waktu. Dan yang terakhir adalah penyelesaian perencanaan. Nah, fase penyelesaian perencanaan itu dilakukan setelah proyek disetujui. Tetapi sebelum sumber daya penting digunakan.
Jadi sebelum mengalokasikan sumber daya, itu biasanya masuk ke penyelesaian perencanaan setelah proyek disetujui. Tentu kegiatan ini juga melibatkan sebuah tim. Pada poin ini, pernyataan kesempatan yang lebih segera mungkin ditulis kembali sebagai suatu pernyataan visi produk. Nah, biasanya keputusan-keputusan ini mengenal hal akan terdapat dalam suatu pernyataan misi produk ya. Jadi tujuannya suatu produk atau proyek kamu dibuat tuh ya untuk apa tujuannya. Biasanya lebih ke arah, kalau misi tuh lebih ke arah uraian produk ini digunakan untuk apa, kemudian mencangkup manfaat produk, kemudian ya semacam-macam tentang uraian produk. Nah, tapi produknya tidak boleh terlalu spesifik sekali. Jadi kalau sudah sangat spesifik, nanti kita si konsumen tahu dulu dong sebelum pengenalan produk. Jadi hanya inti-intinya saja. Uraian produk singkat lah, uraian produk ringkas atau. Kemudian yang kedua tentang sasaran utama bisnis. Nah, ketika kita sudah menguraikan produk, sasaran utamanya siapa nih produknya? Untuk siapa nih produk kita buat atau proyek kita buat, sasarannya untuk siapa? Nah, kemudian yang ketiga, adanya target pasar untuk suatu produk. Nah, itu tentang yang ketiga. Ada uraian produk, ada sasaran untuk produk, kemudian ada pasar, target pasar yang ingin kita cangkup itu berapa ataupun mana saja. Itu kurang lebih ada 3 tentang penyelesaian perencanaan produk terkait dengan visi atau misi dalam suatu produk. Selain misi, terkait dengan penyelesaian perencanaan, itu ada juga yang dinamakan dengan asumsi dan batasan. Kenapa sih harus ada asumsi dan batasan? Itu agar perkembangan teknis dari produk lebih terarah. Permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam menyatakan asumsi dan batasan itu ada manufaktur, mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, dan batasan operasional manufaktur. Kemudian yang kedua ada pelayanan, yang ketiga ada lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang 5 fase dalam proses perancangan produk teknik informatika. Kurang lebih itu materi kita hari ini. Seperti biasanya, silahkan kalian tulis apa yang tadi saya katakan. Bisa kalian catat di buku kalian masing-masing. Kalau sudah seperti biasa, silahkan japri foto catatan kalian melalui WA saya untuk dijadikan tambahan nilai kalian. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.